Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Materi kali ini itu merupakan kelanjutan dari semester kemarin ya. Namun demikian, sebelum kita menjalankan proses pembelajaran, mari kita melakukan doa bersama ya dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, materi kali ini merupakan materi kelanjutan dari semester kemarin sebenarnya. Jadi bahkan bukan hanya semester kemarin, tetapi juga rangkaian materi dari kelas 1 ya, karena kebetulan ini kelas 8. Nah, satu rangkaian materi yang sudah kalian jalani di semester sebelumnya atau di tahun sebelumnya, secara konten sebenarnya relatif tidak ada perbedaan, tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Karena di sekolah menengah pertama ini merupakan bentuk-bentuk materi yang sifatnya basic ya, yang sifatnya dasar. Nah, hanya akan ada perbedaan apabila adik-adik sekalian itu pernah mendapatkan materi di sekolah dasar. Nah, sekolah dasar itu sifatnya lebih ke eksperimentatif ya, eksplorasi dan eksperimentatif. Tetapi kalau di materi SMP itu sudah mulai dikenalkan dengan berbagai macam teori dan medium terutama. Jadi jangan kaget nanti materinya sendiri akan lebih fokus pada pengenalan medium gitu ya, dan tekniknya tentunya. Nah, adapun mengenai teori-teori dasarnya serta objek-objeknya itu relatif tidak akan ada perbedaan yang terlalu signifikan. Karena kalau di dalam seni rupa itu objek hanya akan terbagi ke dalam paling tidak tiga model ya, atau 3 jenis. Satu tentang still life, yang kedua tentang landscape, yang ketiga tentang figur atau manusia. Gitu, ya. Jadi materi dasar itu akan terkait dengan 3 persoalan itu. Nah, di materi still life itu merupakan materi yang paling mudah, yang paling gampang untuk dikuasai sebenarnya dibandingkan dengan materi landscape atau figur. Nah, kalau di still life itu seperti yang pernah dilakukan sebelumnya akan terkait dengan objek-objek benda. Ya, apakah itu benda organik maupun juga benda-benda yang non-organik ya. Benda-benda yang sifatnya sintetik buatan manusia seperti itu. Nah, untuk yang organik seperti yang pernah dibuat itu juga tidak akan beranjak dari objek-objek sederhana, terutama misalnya buah-buahan. Kenapa demikian? Karena buah-buahan lebih dekat dengan objek-objek yang sifatnya itu dasar atau bentuk-bentuk dasar yang sifatnya geometrik seperti itu. Contohnya misalnya lingkaran, segitiga, kemudian kotak dan berkembang menjadi 3-dimensional, ya seperti bola, piramida, kubus dan sebagainya. Nah, beranjak dari situ, dari bentuk-bentuk yang sifatnya itu geometrik ya atau eksak, itu akan diimplementasikan ke dalam objek-objek yang organik, yaitu buah-buahan diantaranya. Karena buah-buahan memiliki kemiripan dengan objek geometrik yang tadi. Misalnya apel itu dekat dengan bola, gitu ya. Jeruk juga dekat dengan bola. Nah, yang piramida dan segitiga itu mungkin agak sulit ya ditemukan di objek-objek organik. Demikian pula dengan kubus atau kotak. Ya, di alam atau di benda-benda organik, bentuk kotak agak sulit ditemukan. Kenapa demikian? Karena di alam itu atau objek organik itu Sang Pencipta menciptakan bentuk-bentuk yang memiliki ukuran acak, tidak lagi matematis seperti itu. Kita agak sulit menemukan bentuk kubus presisi di alam, misalnya batuan, itu agak susah gitu. Nah, memang ada, tetapi mungkin kepresisiannya tidak seperti yang dibuat oleh manusia. Ya, dari ukuran panjang kali lebar kali tinggi, manusia bisa membuat secara presisi. Tapi dalam objek alam atau objek organik,
kalaupun ada bentuknya kubus mungkin tidak presisi. Tetapi secara hukum alam, hukum semesta, atau juga hukum Allah, Allah menciptakan bentuk semesta ini sangat presisi, ya, sangat matematis, gitu, secara hukumnya. Ya. Tidak ada bentuk ciptaan Allah yang meleset, gitu ya, yang perhitungannya itu salah. Karena kalau sedikit saja salah, maka semesta ini akan hancur. Seperti itu. Ini sebagai pengetahuan dasar saja. Nah, mungkin ya sekaligus juga pengantar untuk bisa melanjutkan dan menjelaskan mengenai persoalan-persoalan tadi. Saya akan mencoba membagikan satu bentuk SAP ya, atau satuan acara pengajaran yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Gitu, ya. Kalau tadi saya memberikan pengantar bahwa dasar di dalam pelajaran seni rupa khususnya itu tidak akan beranjak dari persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan. Mengenai SAP-nya ini ya, nah secara detail atau terinci dari bentuk-bentuk yang sifatnya basic tadi akan diimplementasikan ke dalam mata pelajaran atau materi-materi pelajaran yang kurang lebih seperti ini. Nah, di hari ini, tanggal 13 Januari, itu saya memberikan pengantar tentang seni rupa yang tadi sedikit sudah disampaikan, ya, bahwa kalian akan belajar satu bentuk teori yang lebih pada pemahaman teknis, ya, dan terapannya, gitu, atau medium, gitu, teknis dan medium seperti itu. Jadi kalaupun temanya misalnya atau subjek matternya itu tentang alam benda, tetapi aspek penekanannya itu pada persoalan mediumnya. Nanti akan saya coba lanjutkan dengan materi medium itu secara khusus ya. Nah, di semester ini, di minggu depan, kalian akan menggambar masih pada objek-objek alam benda atau still life, tetapi objek-objek yang sederhana. Saya masih belum mencoba memberikan materi yang lebih kompleks, seperti misalnya tentang landscape dan figur, karena itu harus ada objek yang memang dilihat secara langsung, dan secara teknis juga agak sulit gitu. Kalau misalnya kalian harus pergi keluar dan kemudian menggambar alam, gitu. Atau juga menggambar objek manusia yang mungkin objeknya sendiri harus dihadirkan, itu yang agak merepotkan gitu. Tetapi dengan objek benda sederhana ya seperti menggambar muk, pisau, teko dan sebagainya, itu akan lebih mempermudah proses penggambarannya. Dan materi still life ini sendiri sekali lagi merupakan sebuah analogi ya, atau sebuah pengembangan dari bentuk yang sifatnya dasar, yaitu bentuk bola, bentuk kubus, gitu, bentuk piramida, dan sebagainya. Jadi kalian akan mencoba mengembangkan objek benda sederhana ini ke sesuatu yang lebih kompleks lagi. Gitu. Atau ke hal-hal yang sifatnya mungkin nanti secara teknis menggunakan pensil atau medium yang berbeda. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini akan dilaksanakan selama 2 minggu. Jadi tanggal 20 Januari dan 27 Januari. Ya, karena saya melihat di beberapa tugas sebelumnya adik-adik sekalian tidak bisa menyelesaikan secara tuntas dalam 1 kali pertemuan. Jadi ada lanjutannya. Seperti itu. Nah, materi-materi yang lain yang akan diampu oleh Bu Nurul Fathia itu atrapi. Jadi di mata pelajaran seni rupa di SMP ini, itu tuh atrapi tetap akan diberikan, terus kemudian model prakarya juga akan tetap diberikan. Yang tidak kalah penting adalah apresiasi seni juga itu akan tetap diberikan. Gitu. Jadi kalau kita coba bagi di materi pelajaran SMP ini, ya bahkan mungkin ke SMA juga,
kekhususan atau ciri khas dari materi pelajaran di Al-Kausar ini adalah sesuatu yang sifatnya pengenalan tentang seni rupa, terus kemudian terapi, dan yang terakhir itu apresiasi seni. Gitu ya. Jadi apresiasi seni tetap akan diberikan hingga ke tingkat SMA, tingkat jenjang berikutnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang akan memberikan landasan pengertian dan pemahaman bagaimana adik-adik menguasai materi tentang seni rupa. Adapun tambahan misalnya di SMP ini tentang prakarya, itu merupakan manifestasi yang sifatnya materi lanjutan tentang seni rupa yang bersifat fungsional. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya di prakarya itu terkait dengan seni rupa tetapi menyangkut benda pakai, ya, jadi benda-benda yang berfungsi, itu pengembangan berikutnya dari materi-materi dasar yang saya berikan tadi, gitu. Ya. Seperti itu ya. Nah, di tanggal 7 April saya juga akan kalian akan ketemu saya lagi, ya, terkait dengan benda-benda yang memang tidak berbeda jauh secara subjek matternya, ya, atau secara objek itu akan hampir sama, tetapi menggunakan suatu bentuk pendekatan teori yang lebih kompleks lagi, terutama tentang komposisi. Begitu pula dengan teknik yang digunakan, ya, seperti itu. Mungkin demikian ya untuk paparan pengantar mengenai satu semester di kelas 8 dengan mata pelajaran seni rupa, seperti itu ya. Saya coba tutup. Sekarang kita akan mencoba masuk pada masuk pada materi yang akan kalian pelajari di semester ini, ya, terkait dengan medium yang akan digunakan. Tetapi tentunya secara teoritik, karena mediumnya sendiri adalah medium berwarna, jadi nanti adik-adik harus mempersiapkan medium berwarna, ya, atau alat yang diperuntukkan untuk menggambar objek-objek berwarna, yaitu pensil warna. Ya. Namun pensil warna ini sendiri diharapkan sudah mulai berkembang, sudah mulai digunakan bukan hanya sebagai alat arsir, tetapi juga bisa dicoba dengan menggunakan kuas yang ada airnya, jadi bersifat akuarel. Tetapi ini sifatnya tidak memaksa, artinya adik-adik bisa hanya memperdalam pada proses penguasaan pensil warna itu dengan pendekatan arsir, ya, sebelum mencoba ke yang menggunakan kuas yang ada airnya, gitu ya. Jadi adik-adik nanti bisa mencoba melakukan beberapa eksperimen sebelum memakai kuas berair tersebut. Nah, baru kalau misalnya sudah memiliki rasa percaya diri, baru bisa menggunakan si kuas yang dikasih air tersebut, gitu. Karena secara visual objeknya memang akan sangat berubah, gambarnya akan sangat berubah jauh, gitu ya. Kualitasnya akan berbeda jauh dengan hanya sekedar diarsir. Jadi adik-adik nanti sekali lagi mencoba mempersiapkan si pensil warnanya yang akuarel, ya. Nah, tentunya dengan menggunakan pensil warna ini, kalian atau adik-adik sekarang harus mendapatkan pengantar tentang teori warna itu sendiri, ya, yang akan saya coba berikan sekarang. Nah, pengertian warna, ya, itu merupakan kesan yang diperoleh oleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Nah,
beberapa pendapat dari para ahli sebelumnya mengatakan bahwa kalau yang namanya warna itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh benda. Jadi ketika kita melihat objek benda yang berwarna merah, misalnya, ya, nah, merah itu dihasilkan oleh benda yang memancarkan cahaya kepada mata kita, gitu. Ya. Jadi ibaratnya si benda itu bercahaya atau memiliki kandungan cahaya sehingga si cahaya itu masuk ke dalam mata kita. Nah, teori itu dibantah di kemudian hari karena ditemukan bahwa sebenarnya benda itu tidak memancarkan cahaya, ya. Tetapi benda itu memantulkan cahaya. Jadi pada saat benda itu terkena cahaya, nah karena memiliki kandungan pigmen dan sebagainya, sekaligus juga cahaya sendiri memiliki semacam susunan, ya, susunan warna. Nah, ketika memancarkan, ketika benda itu tercahayai, nah cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu adalah bagian dari proses pencahayaan. Jadi ada peran cahaya gitu di dalam memberikan suatu bentuk informasi warna dari benda itu, gitu ya. Seperti itu, gitu. Jadi bukan bendanya yang memancarkan warna, gitu, tetapi karena ada cahaya yang memantul pada benda. Kurang lebih seperti itu ya. Maka di sini pengertian warna itu sendiri adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Seperti itu ya. Sehingga demikian, ketika kita membuka mata, melihat ruangan, melihat objek, melihat alam, kita bisa melihat bahwa setiap objek itu berwarna-warni. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah cahaya itu memiliki dua sifat, yaitu sifat subtraktif dan sifat aditif. Ya, di mana yang namanya subtraktif itu warna-warna yang dihasilkan oleh cahaya, seperti misalnya warna dari monitor. Ya, kita bisa melihat layar monitor karena memang si warna yang dihasilkan itu berdasarkan pancaran cahaya yang ada di dalam layar monitor. Gitu. Terus kemudian pada saat kalian melihat objek-objek benda yang dicat, ya, diwarnai, itu warna yang dihasilkan dari warna-warna aditif. Ya, jadi warna cat itu sendiri. Seperti itu. Berikutnya, ya, pada saat kalian melihat warna aditif dan warna subtraktif ini mohon maaf, sepertinya kebalik. Ya. Jadi, ini seharusnya sini ya. Bentar, coba tukar. Nah, apabila warna yang dihasilkan, mohon maaf. Bentar. Ini benar. Nah, warna yang dihasilkan dari pigmen dalam teori fisika, ya, misalnya ada satu bentuk alat yang di situ di dalam alat tersebut yang berupa piringan, ketika diputar, ya, seluruh warna-warni yang ada di situ itu akan menjadi warna putih. Jadi sifat adiktif itu seperti itu, gitu ya. Berbeda dengan subtraktif, gitu ya. Jadi kalau di layar monitor, ketika kalian melihat warna itu disatukan, justru bukan menjadi putih, tetapi menjadi warna gelap. Nah, itu secara teoretik dalam ilmu fisika seperti itu ya. Terus berikutnya, nah, ada tambahan yang lain, yaitu warna yang berdasarkan persepsi. Gitu. Nah, warna persepsi ini itu juga akan terkait dengan bagaimana kita mempersepsi warna tersebut. Ya, nanti kita coba eksperimennya. Ya, kalau yang berdasarkan cahaya dan pigmen tadi sudah disampaikan ya. Ini yang berwarna berdasarkan cahaya. Pengertian warna yang berdasarkan cahaya adalah satu pemahaman yang didasari atas ilmu fisika. Pengertian ini lahir sejak ditemukannya spektrum warna oleh Isaac Newton di tahun 1676.
Lewat teori ini dijelaskan bahwa penyebab terjadinya warna tidak lain adalah cahaya. Tanpa cahaya kita tidak akan bisa melihat warna, seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, spektrum cahaya kurang lebih seperti ini. Eksperimen Isaac Newton tuh dia menggunakan bola prisma, di mana ketika cahaya datang menembus prisma itu akan menjadi terurai ke dalam beberapa spektrum warna, gitu ya. Nah, spektrum warnanya seperti ini ya. Itu dari mulai merah, kuning, hijau, biru, dan kemudian merah yang lebih tua, gitu ya. Seperti itu. Nah, berdasarkan spektrum tersebut, itu berdasarkan ilmu fisika yang terdiri dari berkas-berkas sinar yang memiliki panjang, gelombang, dan frekuensi, serta getaran yang berbeda, sehingga bisa diukur berdasarkan alat khusus ya, bahwa warna merah misalnya memiliki panjang gelombang sekitar 800 sampai 650 MU gitu ya. Terus memiliki frekuensi juga 400 sampai 470 CPS seperti itu. Gitu. Jadi secara fisika mungkin nanti bisa ditanyakan pada guru fisika atau pada saat dapat materi ini kalian bisa menanyakan mengenai hal ini. Gitu ya. Berikutnya adalah warna berdasarkan pigmen. Jadi kalau warna berdasarkan pigmen ini adalah suatu bentuk warna yang akan dipraktekkan oleh adik-adik sekalian, terutama ketika menggambar. Jadi pada saat menggambar, adik-adik tidak akan membicarakan atau mempraktekkan teori yang tadi ya tentang cahaya tersebut. Gitu. Tetapi dalam medium yang lain, pada saat adik-adik menggambar dan kemudian menggunakan medium digital, medium komputer, medium foto, medium video, itu yang akan dipakai adalah teori warna yang bukan pigmen. Ya. Nah, kalau teori warna yang berdasarkan pigmen ini, adik-adik akan bisa melihat bahwa ada perbedaan yang cukup mendasar ya, terutama misalnya ketika kuning dicampur dengan merah, itu akan menjadi orange dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, warna berdasarkan pigmen ini merupakan pendekatan pengertian warna yang pemahamannya didasarkan pada warna sintetik atau warna buatan, karena dia bersifat kimiawi, seperti itu. Saya pernah melakukan sebuah eksperimentasi penelitian, bagaimana si warna itu diperoleh bukan dari warna sintetik, ya, tetapi menggunakan warna organik. Waktu itu saya mencoba mengumpulkan, ya, dengan teman saya dari kimia organik, mengumpulkan dasar-dasar warna dari tumbuhan. Contoh misalnya, warna kuning diambil dari warna kunyit, seperti itu. Gitu ya. Nah, dari warna-warna yang diambil dari bahan-bahan organik tersebut, itu pada proses pencamurannya itu menjadi berbeda, ya, berbeda dengan warna sintetik. Jadi warna hijau dari warna organik dan warna kuning dari warna organik dicampurkan, itu akan memiliki warna yang berbeda gitu dengan warna pigmen. Kalau misalnya hijau dengan atau biru dengan kuning itu menghasilkan warna hijau, tetapi kalau organik itu cenderung selalu ke coklat. Ya. Apalagi pada saat warna organik itu dibiarkan cukup lama, semuanya itu akan kembali ke coklat. Ya. Kita bisa melihat gitu, betapa banyaknya bunga-bungaan di alam semesta ini, atau juga warna-warni dari dedaunan yang sedemikian beragam, merah, kuning, biru, hijau misalnya. Ya. Nah, pada saat dia jatuh ke tanah, atau semuanya membusuk, itu kembali ke warna coklat semuanya. Jadi hukum alamnya itu untuk warna organik itu akan selalu kembali ke coklat. Ya. Karena mungkin ya, setiap warna yang dihasilkan dari tumbuhan, atau juga dari yang lainnya, gitu, ketika dia kembali ke tanah, itu akan berwarna coklat. Jadi tumbuhan menyerap menyerap zat-zat dari bumi dan kemudian menghasilkan warna. Karena bumi itu berwarna coklat, semuanya menjadi berwarna coklat. Berbeda dengan warna pigmen, ya, warna pigmen yang seringkali kalaupun itu sintetik,
itu diambil dari batuan misalnya, atau dari tanah yang berwarna, atau pasir yang berwarna, atau lumpur yang berwarna. Nah, lumpur dan batuan di alam semesta ini itu sudah mengalami sebuah proses kimiawi, gitu. Ya, apakah melalui panas, reaksi kimia, paparan matahari, dan sebagainya. Gitu. Sehingga warna batuan yang berwarna-warni itu lebih permanen dan mendekati sifat-sifat warna yang sintetik yang dibuat oleh manusia. Jadi seorang kimiawi, ya, seorang ahli kimia, itu pada saat dia menemukan warna tertentu melalui sebuah proses kimia di laboratorium, itu memiliki kemiripan dengan proses kimia yang ada di alam. Jadi selama rangkaian kimianya itu sama, ya, ditiru oleh para ahli kimia tersebut, maka warna juga akan dihasilkan sama. Maka dengan demikian, warna sintetik itu, ya, atau warna batuan yang melalui proses kimiawi itu lebih bersifat permanen dibandingkan tadi dengan warna yang diperoleh dari flora, gitu, ya, dari tumbuhan. Jadi pada saat dia mengalami proses pembusukan, coba aja lihat buah-buahan, ya, buah-buahan yang berwarna merah, misalnya stroberi, lama-lama dia akan kembali ke warna coklat. Semuanya seperti itu, gitu. Ya. Tetapi ketika seseorang bisa membuat stroberi tiruan dengan warna sintetik, warnanya akan lebih lama, gitu ya. Kurang begitu. Saya lanjutkan, pigmen adalah perwarna yang dapat larut dalam cairan pelarut seperti air atau minyak. Contoh pigmen adalah cat minyak, cat air, cat poster, cat plakat, cat akrilik, atau cat celup. Ya. Jadi dia memiliki kualitas dan sifat seperti itu. Pigmen telah ada sejak zaman manusia prasejarah hingga kini. Hal ini dapat kita lihat pada lukisan gua prasejarah, lukisan abad pertengahan, hingga karya seni dan desain zaman atau saat ini. Seperti itu ya. Jadi pigmen sudah lama digunakan, manusia purba juga sudah menggunakan pigmen tersebut, sehingga untuk mewarnai sebuah objek, misalnya tentang binatang, ya, binatang yang diwarnai ini itu menggunakan warna yang mereka racik, mereka olah sehingga menghasilkan warna-warna tertentu. Apakah itu dari warna organik atau pewarna organik atau juga pewarna sintetik. Walaupun belum ada pabrik cat pada saat itu, tetapi kurang lebih modelnya atau apa yang dilakukan oleh para manusia purba saat itu untuk mencari warna-warna tertentu itu sudah mulai meraciknya, ya, sudah mulai mencampur begini dan begitunya, gitu ya. Sehingga kita masih bisa menemukan pada objek lukisan di gua itu warna itu masih tetap stabil, ya, paling tidak banyak mengalami perubahan. Kalaupun ada, mungkin beberapa warna yang diambil dari misalnya warna merah dari tumbuhan itu sudah mulai pudar dan mengalami perubahan warna menjadi warna coklat seperti itu. Nah, sebentar. Mengenai lukisan gua ini, ada satu informasi yang kebetulan dilakukan oleh teman saya di kampus, dan dia sudah mencoba membuat sebuah membuat banyak penelitian tentang gambar gua atau lukisan gua, dan itu dilakukan di Kalimantan dan Sulawesi, yang kebetulan ternyata ditemukan dari objek lukisan gua itu suatu bentuk temuan yang sangat berharga, di mana diklaim bahwa lukisan gua itu adalah lukisan gua tertua di dunia, gitu. Jadi yang tertua itu bukan lagi di Eropa, di Gua Altamira, tetapi justru di Kalimantan. Bahkan konon katanya, ya, lukisan gua tertua itu sendiri bisa berubah pada saat dia mencoba meneliti lukisan gua yang ada di Sulawesi. Nah, bisa jadi
nanti catatan sejarah tentang lukisan gua tertua itu justru bukan di Eropa, bukan juga yang di Kalimantan, tetapi di Sulawesi. Asumsi dia seperti itu, dan ini sebuah temuan besar oleh seorang peneliti dari Indonesia, dan betul-betul merubah catatan sejarah yang mungkin sekarang sudah tercatat sekian ratus tahun ya di dalam buku pelajaran sekolah, bahwa gua tertua, lukisan gua tertua itu ada di Altamira misalnya di Eropa. Ini sebuah temuan yang luar biasa gitu ya, bahwa manusia purba di Indonesia dulu sudah melakukan proses atau sudah melakukan proses kesenian ya, atau sudah melakukan aktivitas kesenian dengan cara membuat lukisan gua. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ketika bergeser ke Papua, misalnya ditemukan lagi tuh lukisan gua yang lebih tua dari itu. Nah, kita masih bicara tentang pigmen. Pigmen biasanya dibuat lewat dua metode, yaitu dari bahan alami seperti yang tadi saya sebutkan, ya, dari tumbuh-tumbuhan atau juga binatang, tanah dan kerang, dan seterusnya. Dari bahan artifisial tersebut atau anorganik tersebut, yakni bahan tambang, diproses secara kimiawi sehingga menjadi bahan pewarna pigmen, atau yang disebut dengan pewarna sintetik tadi. Seperti itu. Lewat teknologi ini, saat ini warna pigmen dapat dibuat dengan berbagai kebutuhan dari bahan yang dibuat agar tahan lama hingga warna yang hingga warna-warna yang dapat memancarkan atau memantulkan cahaya, gitu, ya, memantulkan cahaya. Seperti itu, gitu. Terutama warna-warna yang spotlight. Ya, jadi saat ini lewat teknologi kita bisa menemukan sebuah cat yang dalam beberapa saat cahaya itu ditinggalkan, ya, atau cahaya itu disimpan. Jadi pada saat pigmen tersebut menserap cahaya, kemudian disimpan dalam medium kimia tersebut, ketika lampu dimatikan, kita bisa melihat cahaya-cahaya dari warna tersebut. Jadi seakan-akan si warna-warna tersebut memancarkan cahaya, kurang lebih seperti itu. Ini di dalam beberapa karya seni yang dibuat oleh seniman, memanfaatkan warna-warna spotlight seperti itu. Jadi modelnya, pada saat seseorang itu masuk ke ruang pameran, ya, dia melihat pada karyanya itu ada warna-warna yang umum kita lihat, kita temukan gitu. Jadi lukisannya berwarna seperti biasa, tetapi lebih menarik lagi pada saat warna di ruangan galeri itu, di ruang pamer tersebut dimatikan. Dan warna yang tampil dari karya tersebut itu menjadi berbeda dengan ketika cahaya dinyalakan. Nah, permainan-permainan seperti ini yang kemudian dimanfaatkan oleh seniman menjadi sebuah karya seni yang menarik. Ya, jadi sudah menjadi lebih maju ya. Modelnya seperti itu. Nah, berikutnya untuk pengenalan warna saya rasa sudah bisa kalian peroleh, kalian dapatkan di mata pelajaran fisika ya, bahwa warna dasar itu terdiri dari warna merah, warna biru, dan warna kuning, gitu ya. Nah, warna merupakan proses intuitif, sedangkan objek merupakan proses intelektual. Nah, ini barangkali tidak perlu saya bahas lebih lanjut karena ini agak cukup berat ya, karena kebetulan ini juga diambil dari materi S1, jadi mungkin hanya sebuah pengetahuan saja. Nah, tapi yang paling penting adalah kalian mengenal ada 3 warna dasar, yaitu warna biru, warna merah, dan warna kuning. Ya, seperti itu ya. Ada yang bisa jadi relawan untuk menyebutkan menyebutkan tulisan yang ada dalam slide ini ya secara cepat. Siapa yang bisa mencoba menyebutkannya? Silakan. Jangan sampai salah. Siapa ini? Baca apa warnanya?
Baca apa namanya? Bentar. Enggak kedengar. Siapa dulu? Ait, Pak. Baca Ait. tulisannya kan, Pak? Baca warnanya justru. Oh, baca warna. Semua. Tapi cepat. Hijau, merah, biru. Oh, hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, merah, merah, biru, hijau. Merah biru salah itu. Kuning, apa namanya? Biru, hijau, hitam, merah. Lanjutkan dari baris ketiga, coba. Merah, Merah, biru, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, biru, hitam, biru, merah, hijau. nah, pintar. Ada yang mau nyoba lagi? Hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, merah, biru, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, biru, hitam, biru, merah, hijau. Kalau sudah tahu kuncinya cukup lancar ya, walaupun tadi agak belepotan juga gitu, karena kita terjebak pada kebiasaan kita membaca gitu. Padahal yang perlu disebutkan di sini adalah warnanya, bukan tulisannya. Jadi pada saat pikiran kita itu terjebak pada huruf, maka yang disebutkan itu adalah hurufnya, padahal warnanya tidak sesuai dengan huruf itu gitu ya. Nah, ini sebuah permainan dari warna ya, bahwa kalian seringkali sudah terbentuk oleh bacaan atau tulisan gitu. Sementara untuk pemahaman warnanya sendiri mungkin bisa tergeser dari pemahaman tentang tulisan tersebut gitu ya. Seperti itu. Kita coba lanjutkan. Nah, ini teori warna dari Munsell ya, di mana warna kuning itu terbagi menjadi 3 bagian seperti ini. Tetapi pada saat disatukan ya, itu akan menjadi berbeda, akan menjadi berubah gitu ya. Ada warna yang kemudian menjadi warna sekunder. Seperti misalnya merah dengan kuning itu akan menjadi orange. Kuning dengan biru itu akan menjadi hijau. Terus kemudian merah dengan biru itu akan menjadi ungu. Ini seharusnya ungu ya. Harusnya terlihat ungu, tapi mungkin karena layar monitor dan sebagainya seperti biru tua. Gitu, ya. Ini biasanya ungu. Ungu kebiru-biruan memang. Tetapi ya ini juga termasuk nih, orange itu terlalu merah sebenarnya. Harusnya mungkin agak lebih muda. Gitu, ya. Jadi pada saat kita menemukan warna primer, ketika disatukan, pada saat kita menggambar, kita juga akan menemukan warna berikutnya, yaitu warna sekunder, yaitu oranye, hijau, dan jingga. Seperti itu. Kurang lebih begitu. Mungkin bukan jingga ya, Bu Tia? Jingga kan oranye ya. Nah, itu biru tua. Sip. Demikian adik-adik materi yang sudah disampaikan ya tentang teori warna, yang justru nanti akan adik-adik coba praktekkan. Akan adik-adik praktekkan hampir selama 1 semester ini. Jadi adik-adik akan menggunakan pensil warna yang tentunya kalau misalnya adik-adik ingin mendapatkan kualitas yang cukup bagus, si kertasnya juga jangan kertas biasa gitu, tetapi ada yang namanya kertas akuarel, itu kualitasnya akan cukup bagus atau sangat bagus. Tetapi bila kertas akuarel itu harganya mahal, terlalu mahal,
adik-adik bisa menggunakan kertas konvert. Seminimalnya itu, gitu ya. Ya selama ini mungkin kan menggunakan kertas manila ya dari bahan buku gambar. Nah sebenarnya tidak begitu bagus gitu. Ada kualitas kertas yang lebih bagus dari itu, yaitu kertas akuarel. Nah mengenai pensil warnanya sendiri, adik-adik jangan menggunakan pensil warna yang merek-merek yang mungkin kurang begitu bagus ya. Setidaknya adik-adik bisa menggunakan pensil warna bermerek, bukan promosi ya, itu merek Pentel, terus kemudian Sakura, itu juga cukup bagus gitu ya. Nah jadi sebentar, ada satu lagi. Ya, mungkin minggu depan kita bahas lebih khusus lagi mengenai teknis tersebut ya. Kebetulan tidak ada contohnya ini. Tapi paling tidak, oh ya, Faber-Castell. Faber-Castell itu juga sangat bagus. Jadi adik-adik bisa menggunakan pensil warna tersebut. Ada merek-merek di luar itu yang seringkali ketika digunakan tuh terlalu keras gitu. Ada juga yang lebih mahal, tapi saya lupa namanya. Itu sampai ratusan ribu satu paknya, tapi mungkin tidak perlu menggunakan merek-merek seperti itu gitu ya. Nah, jadi adik-adik nanti mencoba menggunakan pensil warna yang kualitas sedang saja. Nah, sekaligus juga bila satu paketnya itu ada kuasnya, adik-adik bisa menggunakan kuas itu untuk mencoba mencairkan warna yang ada di atas kertas, sehingga kualitasnya menjadi seperti cat air, bukan lagi seperti arsir pensil biasa gitu, seperti itu. Ini adalah sebuah teknik yang berbeda yang nanti akan kita coba dengan objek atau subject matter yang sebenarnya masih itu juga gitu. Buah-buahan, terus kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita, benda-benda dapur gitu ya, benda-benda pertukangan, alat tulis dan sebagainya gitu. Jadi benda-bendanya memang tidak akan benda-benda yang terlalu sulit untuk adik-adik gambar. Seperti itu ya. Mungkin gitu aja ya tentang materi pengantar hari ini, sekaligus juga introduksi materi seni budaya di bidang seni rupa untuk 1 semester. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau gitu saya ingin bertanya ya. Nah, pertanyaannya adalah di beberapa materi sebelumnya, ya saya melihat ada beberapa siswa yang memang tidak secara lengkap mengumpulkan tugasnya. Nah, kira-kira apa hambatan yang kalian alami pada saat mengerjakan tugas seni rupa itu? Ada nggak? Kalaupun ada yang lengkap, misalnya memang tetap ditemukan masalah gitu ketika menggambar. Ada nggak kira-kira? Soalnya secara fakta, adik-adik agak kurang antusias mengumpulkan tugasnya. Berarti ada masalah gitu. Pikiran saya seperti itu. Kira-kira ada nggak? Kalau tidak ada masalah kan pasti lancar ya. Nah ini saya melihat ada sesuatu yang tidak lancar. Pak Dadang, sebetulnya tugasnya masih bisa kita perbaiki ya Pak ya. Jadi kalau ada anak-anak yang nilainya dirasa kurang memuaskan, itu bisa nanti konsultasi sama Bu Tia ya. Kenapa gitu nilainya bisa seperti itu. Nah, salah satu faktornya adalah karena tidak mengumpulkan tugas.
Kalau kita tidak mengumpulkan tugas, bisa dinilai nggak sama gurunya? Ya itu yang saya tanyakan barusan begitu juga Bu Tia, kenapa gitu tidak lengkap mengumpulkan tugas, apakah ada masalah gitu dengan Iya. tugas seni rupa ini? Gitu. Jadi sebaiknya gini anak-anaknya sekarang kan tugasnya jelas ya. Jadi ketika hari ini selesai, langsung aja dikumpulkan, masukkan ke Google Classroom, nggak usah ditunggu nanti sama Bu Tia dibuatkan wadah buat penyimpanannya dan kalian langsung kumpulkan seperti itu. Nah, kalau kalian memang mau maksimal, ya itu memang harus diperbaiki ya. Tapi kami akan usahakan tugas itu selesai pada waktu pelajaran ya Pak Dadang ya. Jadi Ya, nanti ya, waktu 1 jam itu betul-betul kita manfaatkan gitu ya. Jadi ya, biar nanti kalian juga nggak tugasnya nggak tertunda, terus jadi PR itu kan berat ya. Sementara kalian kan tugas bukan di seni budaya aja, di pelajaran lain tuh juga ada. Jadi kita maksimalkan, nah makanya harus dengan energi maksimal ya Pak Dadang ya. ya betul. Pada waktu seni rupa harus beneran maksimal gitu supaya nanti kita di rumah udah bebas, nggak ngerjain tugas lagi. Ya, kita coba semester ini ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kita bisa gitu. Insya Allah nanti Buti akan ke sekolah terus. Jadi nanti kita bisa sama-sama ngerjainnya walaupun nanti gurunya beda-beda ya. Itu mungkin Pak Dadang. Ya, terima kasih Bu Tia. Ya kebetulan mungkin saya juga sekali-kali akan ke Al-Kausar gitu karena hari Kamis semuanya full di Al-Kausar gitu ya Bu Tia. Dan di kampus juga kebetulan kosong. Nah, sekali-kali saya akan coba ke Al-Kausar terutama pada saat materi-materi praktek nih. Karena di semester sebelumnya hampir setiap guru juga bukan cuma saya itu agak kesulitan untuk bisa ketemu dengan siswanya. Apalagi ini materi praktek, paling tidak memang harus ada panduan khusus ya, secara langsung kepada siswanya. Dan mudah-mudahan itu bisa langsung diselesaikan di kelas semuanya. Gitu. Pada saat ada panduan yang lebih detail lagi, lebih terinci lagi, lebih mendalam lagi. Gitu. Mungkin begitu ya Bu Tia ya. Iya. Pak Dadang berarti buat minggu depan kita siapkan kertas gambar, kuas sama pensil warna akuarel ya. Dan peralatan lainnya seperti tisu, terus tempat airnya juga. Oh iya. Tisu sama tempat air ya. Anak-anak tolong disiapin ya. Nah, yang akan belajar campur warna ya Pak. Ya, ya. Nah, kalau di kelas kan kelihatan yang lupa atau tidak membawa gitu ya. Kalau di rumah ada kalanya belum beli atau apa gitu yang mudah-mudahan sekarang karena memang settingannya kita ubah aja Pak. Jadi berkelompok gitu kalau ada yang nggak apa bisa. Sama ini Bawa semua ya. Bu Tia, Beli. Bu Tia dan adik-adik sekalian, apabila ada benda-benda yang kalian sukai dan mudah untuk digambar, kebetulan yang disukainya itu tidak ada di sekolah, misalnya harus dibawa dari rumah, silahkan bawa dari rumah. Ya, misalnya alat-alat dapur gitu. Ya, ada cangkir yang bagus sekali yang ingin kalian gambar, silakan. Gitu, ya. Atau ada ya Pak, benda sederhana ya Pak buat minggu ya, depan. ada vas bunga, ada kotak pensil gitu ya, kotak tisu atau pisau gitu. Yang memang agak spesifik dimiliki oleh kalian sendiri dan tidak bisa ditemukan di sekolah, sebaiknya dibawa dari rumah. Gitu, ya. Atau misalnya boneka kecil juga nggak apa-apa tuh bagi yang memang suka boneka-boneka yang memang bisa digambar atau benda-benda lain lah yang kalian paling sukai gitu ya. Jangan yang gede-gede karena nanti susah membawanya. Gitu. Jadi jangan lupa ya anak-anak buat Ya. Nah, termasuk misalnya botol gitu kan, botol banyak variasinya tuh. Ya, bisa jadi ada botol-botol yang bentuknya khusus dan kalian sangat suka sekali, silahkan bawa dari rumah. Terutama yang berwarna ya botolnya. Seperti itu. Atau alat-alat dapur, misal teko gitu kan, teko kecil yang manis, yang bagus, yang mungil gitu, tapi bentuknya bagus, menarik gitu untuk digambar. Bisa dibawa. Mainan juga bisa tuh, tapi jangan yang rumit-rumit mainannya. Ya. Ini sampai 10.45 ya, Bu ya? Ya, kenapa Pak? Sampai 10.45 ya? Ya, ini sudah waktunya Pak. Maka Pak Dadang silakan. Ada pertanyaan dulu buat tugas dari yang lain? Jadi yang pertama buat tugas minggu depan,
kalian bawa buku gambar, kemudian pensil warna akuarel, sama kuas, sama wadah buat menampung airnya, dan sama tisu ya. Kemudian satu lagi bawa benda yang kalian sukai atau yang kalian akan gambar, bendanya yang berwarna. Gitu ya, Pak? Ya. Ya. Silakan Pak Dadang, penutup. Terima kasih adik-adik sekalian atas waktunya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Demikian Bu Tia dan adik-adik sekalian,